بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan langkah kita ke Baitullah, ke rumah Allah, untuk bisa menghadiri halaqah ilmu, menghadiri taman surga Riyadhul Jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ketenangan dan memberikan kepada kita rahmat dan menurunkan malaikatnya untuk beristighfar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diri kita pada makhluk yang berada di sisinya. Adapun kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang masalah gerbang hidayah. Yang saya maksud dengan gerbang hidayah adalah hidayah seseorang terhadap Islam, hidayah seseorang untuk masuk ke dalam Islam yang benar. Dan ini sangatlah penting karena dia adalah kehidupan. Karena manusia menurut syariat dianggap hidup ketika dia memasuki gerbang hidayah Islam. Karena bagi manusia di dunia ini dia akan mengalami dua kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan yang dialami oleh seluruh manusia, dan dia adalah kehidupan tabi'i, kehidupan yang dialami oleh seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla, yang muslim maupun yang kafir. Di dalam kehidupan tersebut
dia juga harus ada penyerahan diri, istislam. Dia tidak bisa berbuat sekehendaknya. Kebaikan dan keburukan, kesengsaraan dan kebahagiaan tidak di tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi turja'un." Dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kepadanya tunduk, aslam, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Tau'an, secara sukarela, au karhan, secara terpaksa, dan sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali. Hidayah yang kita bahas adalah hidayah yang Allah maksudkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana mayyitan fa ahyainahu." Apakah engkau melihat orang yang awalnya mati kemudian kami hidupkan dia kembali? Awaman kana mayyitan fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia kembali. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kami hidupkan dia kembali, yaitu kami berikan dia hidayah. Kajian ini adalah menyongsong hidayah tersebut. Dan kajian ini saya bagi ke beberapa pembahasan. Yang pertama adalah hakikat kehidupan. Dan pembahasan yang berikutnya gerbang kebenaran. Pembahasan yang ketiga adalah menuju cara beragama yang benar. Dan pembahasan yang keempat adalah menuju mazhab salaf. Hakikat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti hakikat kehidupan yang ingin Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beribadah dalam pandangan Islam adalah menjadikan manusia berbahagia di dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Ibadah pada hakikatnya bukanlah kesusahan dan dia bukanlah taklif, beban. Akan tapi dia adalah kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Sungguhnya Allah menginginkan kepada kalian adalah kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan. Ibadah pada hakikatnya adalah mengangkat manusia dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada pemilik makhluk. Mengangkat manusia dari ibadatul ibad min ibadati rabbil ibad. Mengangkat manusia dari peribadatan makhluk yang sempit, peribadatan kepada hawa nafsu, peribadatan kepada akal, peribadatan kepada kehidupan dunia, kepada peribadatan yang jauh lebih besar, yaitu peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki dunia. Jadi dia adalah ibadah yang menenteramkan. Dia adalah beban yang ringan, yaitu agar manusia semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan
sebagaimana dia adalah kebahagiaan hidup, maka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah kewajiban yang mana Allah Subhanahu wa taala telah ambil kepada setiap anak Adam, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan mitsaq, perjanjian. Perjanjian inilah yang Allah Subhanahu wa taala pinta kepada manusia untuk melaksanakan setelah mereka diberikan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahuda. Sungguhnya kami tawarkan amanah kepada manusia, kepada langit dan bumi, samawati dan gunung, kan tapi mereka enggan, kemudian dibawa oleh manusia. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan zalim dan bodoh. Dia adalah amanah yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak Adam. Disebutkan di dalam tafsir amanah tersebut, ketika amanah hendak ditawarkan kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, maka langit dan bumi dan gunung mengatakan, tidak ya Rabb, kami tidak kuat menanggungnya. Maka ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Adam menyanggupinya. Kemudian Allah sifati Adam yang menyanggupinya tersebut dengan manusia yang bodoh maupun yang zalim terhadap dirinya. Tentang mitsaq yang Allah Subhanahu wa taala katakan tersebut, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah mengatakan, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabb engkau mengambil perjanjian dengan anak Adam ketika mereka berada di sulbi Adam, dan dia persaksikan dirinya atas mereka, Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, apakah bukan aku adalah Rabb kalian? Maka mereka semua mengatakan, bala syahidna, benar kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Saksi inilah yang disebut sebagai mitsaq yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia setelah keluar dari rahim ibunya hendaklah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa dia tidak ciptakan jin dan manusia, dialah saksi yang ada di dalam surah Al-A'raf agar manusia semuanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu telah diiyakan. Ketika diiyakan, maka manusia harus mempertanggungjawabkannya dan mereka harus menanggung baik atau buruknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, Allah mengatakan,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sungguhnya Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana yang terbaik amalnya. Berarti manusia di samping dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, juga dia dituntut yaitu untuk berbuat baik. Ahsanu amala, berkata Fudail bin Iyad, ahsanu amala adalah orang yang beramal yang paling ikhlas dan yang paling tepat amalannya sesuai dengan syariat. Itulah beban yang telah kita bawa dan yang telah kita sepakati dengan Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama mengatakan bahwa beban yang kita terangkan tersebut, dia sebenarnya adalah kebenaran, dia sebenarnya adalah kebahagiaan. Sesungguhnya seseorang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang paling berbahagia di dalam hidupnya. Orang yang paling berbahagia di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang paling sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan sesungguhnya barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Jadi berpaling dari ajaran Allah, berpaling dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, penghidupan yang akan menyengsarakannya. Maka kita lihat bahwa orang yang paling jauh dari agama Allah Azza wa Jalla, dialah orang yang paling sengsara di dalam hidupnya. Orang yang paling jauh dari pengajaran Islam, maka mereka adalah orang yang paling banyak mengeluh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sungguhnya manusia pada dasarnya kami ciptakan dalam keadaan keluh, penuh dengan keluh kesah. Jika seandainya dia dalam keadaan ditimpakan kesusahan, maka dia gelisah. Jika seandainya dia ditimpakan kebaikan, maka dia bakhil, dia menahan diri. Poin yang kedua, gerbang hidayah. Gerbang hidayah yang akan dimasuki oleh seseorang di dalam beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya kebaikan. Dan gerbang hidayah tersebut dia mempunyai motornya yang disebut dengan kalbu. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala uruskan hatinya. Allah Subhanahu wa taala betulkan hatinya. Sesungguhnya hati adalah awal dari masuknya seseorang ke dalam gerbang hidayah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika seandainya dia baik, maka baiklah seluruh badan, dan jika seandainya dia buruk, maka buruklah seluruh badan. Ala wahyal qalb. Ketahuilah sungguhnya dia adalah hati. Dan hati inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka dan azab yang pedih. Dan dialah yang akan mengantarkan seseorang kepada hidayah Islam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Sesungguhnya pada hari tersebut tidak ada manfaat bagi mereka harta maupun anak kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Jadi qalbun, hati yang bersih yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari adab Allah Subhanahu wa taala, dan hati inilah yang Allah Subhanahu wa taala tuntun seseorang kepada gerbang hidayah. Rasulullah SAW bersabda tentang permasalahan hati ini, bagaimana membuat seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah, meninggal dalam keadaan seseorang tersebut beramal saleh atau beramal taleh. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguhnya seseorang beramal dengan amalan penduduk surga sampai antaranya dengan surga tersebut tinggal sejengkal, kemudian kitab takdir Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka dia masuki neraka tersebut. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan sungguhnya seseorang beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian antara dia dengan neraka tersebut hanya tinggal sejengkal, kemudian takdir menentukan yang lain kepadanya, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian dia memasukinya. Dan lihatlah, sesungguhnya amalan orang yang tadi berletih beramal saleh, kan tapi lihat di penghujungnya Allah matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Dan lihat, seseorang yang beramal dengan penduduk neraka, beramal taleh, berlaku bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla, kemudian di akhir hidupnya Allah tuntun dia kepada jalan kebenaran, kemudian dia masuk surga. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya orang yang beramal dengan amalan penduduk surga akhirnya dia masuki neraka, atau sebaliknya, itu karena permasalahan adalah permasalahan hati. Karena riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud tersebut, Rasulullah SAW menambahkan fima yabdu linnas, yaitu kiranya orang yang beramalan dengan penduduk surga, dia beramal akan tapi untuk mengharapkan riya, mengharapkan pujian manusia. Fima yabdu linnas, yaitu dia beramal dengan amalan surga yang nampak oleh manusia. Berarti selama ini dia tidak pernah memperbaiki dirinya, memperbaiki hatinya, maka dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Berarti gerbang kebenaran dalam permasalahan ini adalah hati. Hati ini yang harus selalu seseorang minta agar Allah Subhanahu wa taala luruskan dan Allah Subhanahu wa taala betulkan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menganjurkan seorang muslim untuk menutup akhir salatnya dengan doa tersebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi li ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Berarti doa yang harus dia tuntun selalu agar dia mendapatkan hati yang bersih, hati yang baik. Ketika hati dia tidak baik, maka maksiat, maka hidayah tidak pernah datang. Hatinya membatu, sebagaimana hati-hati orang-orang
yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kebinasaan dan kesengsaraan untuk mereka. Allah mengatakan tentang orang Yahudi, yang mengatakan waqalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati mereka ghulf, tertutup. Bal qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Hati mereka kasat, hati mereka keras seperti api, seperti batu. Bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada hati. Nah, hati-hati yang seperti ini yang harus dijauhkan. Ketika hati sudah baik, ketika hati telah ditundukkan, ketika hati telah diperiksa oleh seseorang, maka mudah baginya untuk menerima kebenaran, untuk menampung hidayah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala perlakukan dengan beberapa sebab, dengan berbagai macam bentuk sebab. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala lembutkan hatinya dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya, dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ketika dia dalam kesenangan, dalam sehat walafiat, dalam kenikmatan, dalam rezeki yang cukup, dia tidak pernah sadar. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya kebaikan, Allah sadarkan dia dengan sakit, Allah sadarkan dia dengan pencabutan nikmat sementara, Allah sadarkan dia dengan kekurangan dalam rezeki dan semacamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tuntun kepada kebenaran. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala luruskan hatinya ketika dia berada di puncak-puncak dia berbuat maksiat. Allah sadarkan dirinya. Ketika dia berada di puncak-puncak maksiat, Allah sadarkan dirinya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Iqra. Allah katakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'ah. Tidak sama sekali, sungguhnya manusia berada di puncak keluar batas, luar batas, di puncak-puncak kezaliman, kediktatoran. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya tidak membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Inna ila rabbikar ruj'ah, sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan kembali. Orang yang berlaku maksiat, Allah kadang-kadang tuntun. Karena maksiat mempunyai kesedihan, karena maksiat mempunyai kekosongan. Maksiat adalah kesedihan mutlak, kesengsaraan mutlak, kebinasaan mutlak. Ketika dia berada di puncak-puncak maksiatnya, Allah arahkan dia kepada kebenaran. Allah arah. Ketika dia sudah banyak menzalimi anak manusia, makhluk sesamanya, Allah arahkan dia kepada kebenaran. Ketika sudah begitu jauh dia terjerembab ke alam maksiat, minum khamar, narkoba, obat-obat terlarang dan semacamnya, Allah arahkan dia kepada kebenaran. Di puncak-puncak seperti itu. Contoh yang layak kita berikan, seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang. Tiba-tiba kesadaran muncul, 99 orang dia bunuh. Kesadarannya muncul. Kenapa sadarnya muncul? Dia berpikir, apa yang dia perbuat untuk di dunia ini? Hanya untuk membunuh orang? Hanya ketika marah kemudian dia bunuh orang, dia tumpahkan darah, timbul kesadaran. Ada orang yang berbuat maksiat ketika berada di puncak-puncaknya, timbul kesadaran, mau apa saya di dunia ini? Ketika dia sudah habiskan semua kenikmatan dunia, dia habiskan semua yang haram, dia tidak peduli dengan larangan dan perintah Allah Azza wa Jalla, timbul kekosongan pada dirinya, mau apa dia? Akhirnya dia balik, dia pulang ke kampung, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hati ini dia bagaikan mutiara, bagaikan
bagaikan mutiara. Orang yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih hatinya, dia mutiara. Sekalipun tercampak dalam lumpur, dalam tempat yang kotor, dia tetap mutiara. Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan menuntunnya kepada kebaikan dan kebenaran. Itulah bertemu antara hati, dan dia adalah cahaya, dengan Al-Quran dan Sunnah, dan dia adalah cahaya. Ketika bertemu cahaya hati dengan cahaya Islam, maka dia akan menghasilkan hidayah. Akan tapi hidayah menuju gerbang Islam yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri, yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, wallahu yahdi li nurihi man yasha. Allah katakan, sesungguhnya Allah yang memberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa taala bagaikan lentera yang di dalamnya ada sumbu, di dalamnya ada api. Apinya hidup nyaris tanpa perlu menghidupkan api. Jadi api di dalam sumbu tersebut hidup, di dalam lentera tersebut hidup tanpa perlu menghidupkan api lagi. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tafsiran ayat ini, nur di atas cahaya, di atas cahaya, dia adalah cahaya hati dengan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cahaya hati yang bersih, kemudian cahaya hati, cahaya dari Al-Quran dan hadis. Sungguhnya Al-Quran adalah cahaya. Sungguhnya Al-Quran adalah cahaya. Bagaimana seseorang mengetahui hatinya baik, hatinya layak untuk mendapatkan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla? Seseorang bisa melihat hatinya baik atau buruk dengan menilai hatinya apakah masih hidup atau tidak. Sungguhnya hati itu bagaikan dinamo itu ada yang mati tidak bisa dipakai lagi, dibuang, dijual kiloan. Ada lagi dinamo yang masih hidup, ada lagi yang dinamo masih baru. Kalau seandainya ingin kita menguji kepekaan hati itu baik atau tidak, maka hadapkan dia dengan permasalahan-permasalahan di bawahnya. Sekiranya hati masih tersentuh dengan hati masih mempunyai kasih sayang pada makhluk, maka hati itu masih baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang pelacur masuk surga. Seorang pelacur masuk surga. Ceritanya, karena pelacur tersebut ketika dia kehausan di padang pasir, kemudian dia dapatkan sumur, didapatkan sumur di dalamnya air, dia minum. Ketika dia keluar dari sumur tersebut, dia dapatkan seekor anjing yang menjilat tanah karena kehausan. Maka dia merasakan bahwa apa yang dirasakan oleh anjing tersebut baru rasakan, bahwa dia baru merasakan haus, yang sekarang dia tidak lagi haus. Maka jatuh kasihannya kepada anjing tersebut, maka Allah masukkan dia surga. Allah berikan kepadanya taufik ke surga tersebut. Kasih sayang itu adalah menunjukkan hatinya masih baik. Di dalam hadis disebutkan bahwa seorang wanita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka hanya disebabkan karena kucing.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, dakhalat al-mar'ah an-nara fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk ke dalam api neraka karena sebab kucing yang dia penjarakan, yang dia ikat. Apa kata Rasulullah SAW? La hiya at'amatha wala atlaqatha ta'kulu min hashisil ard. Dia tidak biarkan, dia tidak beri makan kucing tersebut, kucing yang dia ikat tersebut tidak dia beri makan, dan dia tidak lepaskan sehingga dia bisa makan dari rerumputan tanah, di rerumputan yang dia temukan. Coba lihat, sampai Rasulullah mengatakan dia tidak biarkan kucing tersebut lepas sampai makan rumput. Begitu susahnya kucing tersebut, tapi biarlah, selagi ada di dalam hati wanita tersebut rasa kasihan terhadap kucing, berarti dia tidak akan masalah. Akan tapi bukan masalah terbunuhnya seekor kucing menyebabkan dia masuk neraka. Akan tapi masalah adalah tidak ada rasa kasih sayangnya terhadap makhluk Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya kasih sayang di dalam hati tidak ada, bagaimana dia akan bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik? Bagaimana dia bisa bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla dengan baik? Bagaimana dia bisa merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana dia bisa mengagungkan Allah Azza wa Jalla di dalam peribadatannya kepada Allah Azza wa Jalla? Hatinya tidak pernah tersentuh dengan sesuatu hal yang menyentuh hati. Hatinya batu, hatinya kasar, hatinya tidak pernah sedih ketika melihat sebuah kejadian yang sedih. Hatinya tidak pernah menangis, sebagaimana air matanya tidak pernah mengeluarkan air mata ketika melihat si fakir tidak mempunyai apa-apa di dalam hidup. Ketika seseorang yang membutuhkan tidak memiliki apa-apa di dunia ini, dia tidak pernah tersentuh. Ketika ada kerabatnya yang meninggal, dia tidak pernah menangis. Kalau seandainya hatinya seperti itu, maka berbahaya. Sekalipun dia salat, sekalipun dia bisa menjalankan zahir amalan ibadah, belum lagi dia merasakan ibadah, belum lagi merasakan ibadah. Nah, tanda hati yang baik adalah hati yang lembut. Kalau seandainya dia diingatkan, maka dia teringat. Kalau seandainya dia dinasihati, maka dia akan menerima nasihat tersebut. Hati lembut. Apa kata Rasulullah SAW? Al-Yaman, Yaman. Penduduk Yaman adalah penduduk yang penuh berkah. Dalam sifat lain disebutkan, akan datang kepada kalian penduduk Yaman yang mereka mempunyai hati bagaikan hati burung. Bagaikan hati burung. Sesungguhnya hati burung adalah selembut-lembut hati. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati penduduk Yaman dengan orang-orang yang punya hati yang lembut, tidak kasar. Hati yang lembut ini, dia yang akan mengantarkan seseorang kepada hidayah yang benar. Jika seandainya dia mengasihi manusia, mengasihi orang lain, maka yang paling berhak untuk dia kasih adalah dirinya. Jika seandainya dia takut kesengsaraan kepada orang lain, maka seharusnya yang berhak dia takutkan kesengsaraan dan kebinasaan adalah dirinya dahulu. Jika seandainya dia tidak rela orang lain ditimpakan kesusahan dan kesedihan, maka yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan adalah dirinya. Makanya hati yang akan bisa ditimpakan kebenaran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, adalah hati yang lembut. Ketika ada fakir, anak miskin diomongkan, dia tersentuh. Kejadian yang sangat menyedihkan, dia menangis. Kejadian yang memang menyentuh hatinya, maka dia akan tersentuh. Itulah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin hatinya begitu.
Kalau hatinya tidak begitu, maka dia tidak mukmin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah ingatan, sesungguhnya ingatan akan memberi manfaat kepada kaum mukminin. Tanda hati-hati yang tidak baik adalah hati yang keras. Tanda hati yang tidak baik adalah hati yang menolak kebenaran dan mencela manusia. Makanya di dalam Islam, hati yang tidak baik itu dikategorikan bermacam. Pertama, tanda hati adalah hati juhud, hati pengingkaran, hati yang ragu, syak, hati yang berpaling, i'rad, hati yang mengingkari adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran dan hidayah sekalipun dia sadar bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dia paham dan dia sadar bahwa apa yang disampaikan kepadanya itu adalah kebenaran mutlak, akan tetapi dia ingkari dan dia tidak mau menerima kebenaran tersebut sekalipun itu dia akui. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya akan tetapi jiwa mereka menyakininya. Coba lihat. Ini sangat berbahaya hati yang seperti ini. Dia yakin akan kebenaran, akan tapi dia ingkari. Akibat apa yang terjadi? Pengingkaran tersebut akibat apa? Zulman wa 'uluwa. Akibat perlakuan zalim terhadap Allah Azza wa Jalla dan sebelumnya terhadap dirinya, dan kesombongan. Dia sombong dan dia zalim terhadap dirinya. Dan yang kedua, kufur asyak, kufur atau yang saya katakan hati yang selalu ragu dan bisa mendatangkan kekufuran. Dia di dalam hidup ini tidak pernah mempunyai sebuah keyakinan. Dia membangun sesuatu kebenaran di atas keraguan. Tidak pernah dia yakin. Dia tidak pernah benamkan dirinya dalam keyakinan. Dia bangun semuanya di atas keraguan, syak. Maka dia tidak yakin akan adanya hari akhirat. Dia tidak yakin akan adanya azab Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah yang Allah berikan di surga. Dia tidak yakin akan itu. Dia yakin apa yang nampak oleh matanya, atau yang bisa diraba oleh tangannya, atau yang bisa disentuh oleh kulitnya. Itu yang dia yakini. Selain dari itu dia tidak ingin. Nah, hati yang seperti ini adalah hati yang sulit bisa mendapatkan hidayah kepada Allah SWT. Hati i'rad, hati yang berpaling. Hati yang berpaling adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran secara mutlak. Tidak mau. I'rad, tidak mau menyentuh, dan dia tidak mau. Sadar bahwa dia kadang-kadang membutuhkannya, akan tapi dia tidak mau menyentuhnya. Takut untuk menyelamatkan hawa nafsu syahwatnya saja. Jadi dia berpaling dari ajaran Islam, dari kebenaran, bukan karena apa-apa, akan tapi dia rasakan takut sesuatu itu akan hilang nanti. Kenikmatan yang selama ini dia nikmati itu hilang, maka dia berpaling. Hati yang seperti ini sangat berbahaya. Dan yang keempat, hati iba wal istikbar, hati orang yang enggan dan sombong kepada kebenaran, sebagaimana sombongnya iblis untuk sujud kepada Adam alaihissalam, seperti enggannya syaitan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya sebatas kesombongan saja. Makanya
Allah menjamin orang-orang seperti itu tidak akan masuk surga selama-lamanya. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam dirinya sebesar biji zarrah dari kesombongan. Ketika ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang menginginkan pakaiannya bagus, sandalnya bagus, apakah itu sombong? Maka Rasulullah katakan, mendefinisikan tentang sombong, sombong al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan dialah yaitu menolak kebenaran dan mencela manusia. Menolak kebenaran, kemudian dia mencela manusia. Jadi dia tidak mau melaksanakan kebenaran bukan karena kelemahan dan kekerdilan dirinya, akan tapi dia tutupi kelemahan dirinya tersebut dengan menolak kebenaran, dan juga dia menolak orang yang membawa kebenaran tersebut, mencelanya, memburukkannya. Kalaulah itu terlaksanakan oleh seorang hamba, maka jarang-jarang dia akan bisa mendapatkan hidayah. Berpalinglah darinya, cari orang lain selain dari dirinya tersebut. Sungguhnya hatinya termasuk hati-hati yang telah menjadi dinamo mati yang seharusnya dibuang ke tong sampah neraka jahanam. Tong sampah neraka jahanam. Dan kita berlindung dari hati yang seperti itu. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa min 'ainin la tadma, dan dari air mata dari mata yang tidak berair. Wa min 'ilmin la yanfa, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang seperti itu. Poin yang ketiga adalah menuju cara beragama yang benar. Ketika seorang telah mempunyai hati yang lembut seperti itu, telah jauh dari penyakit-penyakit hati yang kita telah sebutkan, berarti Allah Subhanahu wa taala telah tuntun kepadanya kebenaran. Berarti dia telah Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada hidayah yang benar, dan dia adalah orang yang mendapatkan nikmat. Di setiap kita berceramah, di setiap kita berkhutbah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kita mengatakan may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesesatan baginya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hidayah seperti itu adalah keutamaan. Allah katakan dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, diberikan hidayah, diberikan Islam, berarti dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati seorang muslim ketika melihat manusia sepertinya tidak mau menerima hidayah. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi dia adalah taufiq, dia adalah karunia, dia adalah inayah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang mau datang ke masjid,
yang mau menerima kebenaran, yang mau menyambut hidayah Allah Azza wa Jalla, dia adalah keutamaan, dia adalah inayah, dia adalah taufik. Dia adalah hasil dari doa yang kita selalu doakan kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lapangkan jalan kami di dalam hidup ini. Mudahkan kami untuk mendaki jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Fatihah ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan seorang mukmin agar tidak meminta kecuali jalan yang lurus adalah tujuan utamanya. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Fatihah adalah ummul Quran, dan Al-Fatihah adalah syarat sah salat. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Allah tuntun seperti itu. Allah tidak katakan untuk bisa, ya Allah berikan kami harta yang banyak, ya Allah berikan kami kebahagiaan di dunia. Tapi Allah menuntun kita untuk selalu mendapatkan, berdoa untuk mendapatkan siratal mustaqim. Siratal mustaqim inilah yang kita pastikan bahwa siratal mustaqim dia adalah bukan jalan tol yang lurus. Dia bukanlah pangkat yang naik terus, dia bukanlah usaha yang lancar terus. Siratal mustaqim bukanlah permasalahan hidup yang tidak pernah ada kesusahan, yang tidak ada yang menghalanginya. Siratal mustaqim kita perkuat dengan lanjutan ayat tersebut, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang aku maksudkan itu ya Allah adalah jalan yang Kau berikan nikmat terhadap orang-orang yang telah berjalan di atasnya. Bahkan kita anggap bahwa siratal mustaqim yang orang-orang berjalan di atasnya tersebut adalah orang yang Kau beri nikmat. Kita akui lagi, kita takrir, kita ungkapkan kembali bahwa orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim adalah orang yang mendapatkan nikmat. Seakan-akan kita katakan selain dari orang-orang yang tidak berjalan di atas siratal mustaqim, mereka bukan di atas nikmat. Mereka dalam kesengsaraan, mereka dalam kesusahan, mereka dalam kesedihan. Akan tapi orang-orang yang berada di siratal mustaqim ini, an'amta alaihim, telah Engkau beri nikmat mereka. Kita pastikan lagi bahwa bukan orang-orang yang Engkau cela dan Engkau murkai. Orang Yahudi yang kaya raya, orang Nasrani yang mempunyai kekuatan dan semacam. Tidak itu yang semua. An'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim ini? Kita disyarah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain. An'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari kalangan nabi, orang-orang syuhada, orang salihin, orang siddiqin. Berarti dia adalah orang yang diberi nikmat dari kalangan Nabi. Nabi Ayub yang ditimpakan kepadanya penyakit, Nabi Isa yang dikejar-kejar oleh kaumnya. Orang yang kita anggap diberi nikmat tersebut adalah Nabi Muhammad yang diusir dari kampungnya. Dia adalah Siddiq dari Abu Bakar yang telah diusir dari kampungnya. Orang-orang salihin yang dicela dan semacamnya. Berarti orang yang diberi nikmat ini adalah orang yang susah di dalam hidupnya. Orang yang dibunuh, orang yang dicaci, orang yang dimaki, orang yang dirampas hartanya. Akan tapi kita mengistilahkan mereka adalah orang-orang an'amta alaihim. Jadi dia adalah buah dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini kita pahami bahwa nikmat yang sebenarnya adalah nikmat Islam, nikmat hidayah itu. Bagaimana kita menuju kepada nikmat tersebut? Saya katakan tadi, bab yang ketiga tentang masalah menuju beragama yang benar, menuju cara beragama yang benar. Menuju cara beragama yang benar harus memiliki beberapa sifat. Pertama, jika seandainya Anda ingin mendapatkan cara beragama yang benar, harus memiliki jiwa yang hanif. Dan yang kedua, harus memiliki istislam kepada Allah Azza wa Jalla, penyerahan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, harus memiliki motivasi dan kekuatan. Dan yang keempat, harus memiliki sabar dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Kita syarah
Apa yang kita sebutkan? Orang yang mempunyai hati yang lembut, kemudian dihidayahkan, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kesadaran yang benar, maka syarat yang pertama dia miliki adalah dia memiliki jiwa yang hanif. Jiwa yang hanif. Apa jiwa yang hanif? Kita baca lagi dalam doa kita, doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda apa? Hanifan. Hanifan. Sungguhnya aku arahkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dalam keadaan hanif. Dan hanif adalah yang suci, adalah yang bersih. Dalam istilah syariat, hanif dalam bahasa tadi dia suci, bersih, dan dia adalah hanif adalah kecondongan, condong, hati yang condong. Dalam istilah syariat, dialah hati yang condong selalu kepada kebaikan dan benci kepada kebatilan. Hati yang selalu condong kepada tauhid, kepada Allah Azza wa Jalla, dan benci kepada syirik. Hati yang condong kepada fitrah dan benci kepada sesuatu yang merusak fitrah. Hanif. Dan dia adalah din Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut seorang hanif.